Kepolisian Republik Indonesia sepertinya tidak main-main dalam pemberantasan perusahaan pinjaman online ilegal. Sejak instruksi Presiden Joko Widodo agar pinjol ilegal yang telah menjerat warga ekonomi lemah dan meresahkan masyarakat umum sungguh-sungguh untuk diberantas. Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat mengungkap sejumlah kasus. Hingga saat ini, polisi berhasil mengungkap 13 kasus dan menetapkan 57 orang tersangka berasal dari temuan beberapa wilayah di Indonesia. Sejumlah kasus bahkan terungkap berdasarkan hasil pengembangan dari salah satu wilayah di Indonesia. Jerat pinjol ilegal yang kerap membuat korbannya depresi, bahkan nekat bunuh diri itu memiliki berbagai modus operandi agar calon peminjamnya terpedaya. Selain kerap menempel pada aplikasi pinjaman online yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan, kini polisi menemukan modus operandi baru, yaitu pinjol berkedok koperasi simpan pinjam. Hal tersebut terungkap dari sejumlah kasus yang dikembangkan. Salah satunya adalah terungkapnya pendana koperasi simpan pinjam, solusi andalan bersama, yang merupakan salah satu pinjol ilegal yang meneror seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah hingga bunuh diri. Tim TV One mengabarkan. Ya, hal ini patut kita bahas seperti judul kita, awas pinjol berkedok koperasi. Jangan sampai kemudian orang-orang yang memang sudah tidak ingin bersentuhan dengan yang namanya pinjol ilegal, kemudian menaruhkan hatinya, harapannya kepada koperasi, justru kemudian juga terbelit juga dengan berbagai macam ancaman, kemudian bunga berlipat oleh pinjol ilegal ini. Kita akan bahas langsung, Bayu dan juga pemirsa sudah terhubung, ada Kombes Ahmad Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Polri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu. Ya, pagi Pak. Dan juga sudah terhubung juga ada Pak Tonggap Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Maria, baik Mas Bayu. Salam sehat. Iya, salam sehat Pak juga. Alhamdulillah. Nah, saya ingin ke Pak Ahmad Ramadan dulu. Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, karena kan kemudian yang mengungkap adanya pinjol ilegal berkedok koperasi ini kan adalah pihak kepolisian. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa benar telah terungkap para pelaku ya, termasuk yang melibatkan, yang menyebabkan ya korban WPS, ibu rumah tangga asal Wonogiri ya, di mana salah satu pinjamannya adalah simpan pinjam, saya inisialnya FM ya, dengan tersangka MDA, di mana MDA ini merupakan ketua koperasi simpan pinjam SAB. Dia memiliki banyak pinjol-pinjol, di mana salah satu pinjolnya adalah pinjol FM tersebut. Dan penyidik telah menyita sejumlah uang puluhan miliar dari salah satu bank swasta keterkaitan dengan pinjol ini. Lebih detailnya saya sampaikan, siang ini baru dirilis oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus ya. Tapi kira-kira gambaran seperti itu, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik Bareskrim, khususnya Direktorat Ekonomi Khusus, terus menggali, mendalami, dan terus menindaklanjuti perkembangannya. Dan KSP yang terlibat ini puluhan ya, hampir mencapai 100 ya nanti. Terus digali, sekali lagi detailnya siang ini baru dirilis oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus, Mbak. Oke, Pak Ahmad, meskipun detail nanti masih akan dijelaskan ya siang hari ini, tapi setidaknya
kita ingin mengetahui dengan status koperasi simpan pinjam ini, apakah memang dari awal mereka mengurus izin secara legal soal koperasi simpan pinjam ini dan sudah ada niatan untuk mendirikan entitas pinjol-pinjol ilegal ini, atau dalam perjalanannya bergeser yang tadinya koperasi simpan pinjam melihat ada Peluang lah ya. ada kesempatan gitu, akhirnya mereka bergeser ke pinjol ini, Pak. Iya, koperasi simpan pinjam ini emang awalnya koperasi simpan pinjam ya. Kemudian dengan maraknya atau modus bergeser dari yang simpan pinjam secara langsung, nah kemudian seiring dengan berkembangnya waktu sudah mulai adanya pinjaman online, maka mereka juga selain dengan meminjamkan seperti itu, dia juga menggunakan pinjol ilegal ya. Artinya di kegiatan awalnya pinjam meminjam secara umum dan menagih itu juga tetap berlangsung. Demikian, Mbak. Iya, kan informasinya pihak kepolisian juga telah menangkap juga pendana koperasi simpan pinjam ini, Pak. Sebenarnya siapa sih, Pak, Ya, betul. para pendana ini, Pak? Profesinya bagaimana dan juga latar belakang dari para pendana ini bagaimana? Pendana tersebut masih didalami, udah ditangkap ya, masih didalami, termasuk dia pendana pemodal yang anggarannya besar seperti yang saya katakan tadi, dengan melibatkan miliaran. beberapa, ya puluhan miliar ya. Ya, sekali lagi saya tidak mendahului rilisnya nanti karena nanti siang baru dirilis. Tapi modusnya seperti tadi ya, KSP, jadi dia menggunakan pinjol dengan kedok juga koperasi simpan pinjam gitu, Mbak. Oke, baik, saya mau geser ke Pak Tongam. Pak Tongam, pihak kepolisian sudah mengungkap soal modus koperasi simpan pinjam yang rupanya digunakan sebagai pinjol ilegal. Nah, ini juga kalau laporan ke OJK, banyak nggak sebenarnya, Pak? Lebih banyak lagi nggak laporan-laporan seperti ini gitu, Pak? Iya, jadi pinjaman online ilegal ini kan dilakukan dengan banyak modus ya, namanya juga kejahatan. Mereka itu mencari bagaimana cara-cara menipu masyarakat dengan menawarkan pinjol ilegal. Dari 2018 sampai sekarang kami sudah menghentikan kegiatan 3.515 pinjol ilegal, dan memang sejak 2018 sudah marak ini modus dengan KSP atau koperasi ini. Kami lihat data kami ada sekitar 150 koperasi atau KSP yang melakukan tindakan pinjol ilegal. Ini koperasi abal-abal ya, koperasi yang tanpa izin. Nah, dan ini bukan modus baru. Pada bulan Juli yang lalu juga Barreskrim sudah menangkap KSP Cinta Damai ya di Medan dengan 8 tersangka. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang sudah lama dilakukan oleh para pelaku ini. Nah, kenapa mereka masuk dengan nama itu? Ya, memang ini sangat menjanjikan bagi masyarakat. Ya, dari ke-350 koperasi yang Anda sampaikan tadi yang kemudian juga beralih menjadi pinjol ilegal ini, koperasi mereka ini sebenarnya legal, Pak? Terdaftar juga? OJK mengetahui? Iya, 150 maksud saya tadi ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini kami sudah koordinasikan dengan Kemenkop UKM di Satgas Waspada Investasi. Seperti kita ketahui bahwa pemberantasan pinjol ilegal ini bukan dilakukan OJK, tetapi OJK membentuk Satgas Waspada Investasi beranggotakan 12 kementerian lembaga untuk memberantas pinjol ilegal ini. Berdasarkan koordinasi dengan Kemenkop, ini memang mereka tidak punya izin. Jadi masyarakat kita itu ditawarkan koperasi karena dengan adanya nama koperasi, mereka seakan-akan yakin bahwa mereka akan membantu kita seperti itu. Padahal harusnya koperasi simpan pinjam ini adalah dari anggota untuk anggota, tidak akan melayani di luar anggota. Oke. Nah, Pak, bicara lagi soal pendanaan gitu, Pak. Di mana peran OJK, Pak, untuk menghentikan ini? Artinya gini, kan pasti banyak orang yang ingin menanamkan dananya begitu. Entah itu legal, entah itu ilegal. Kita bicara yang ilegal dulu lah gitu untuk kasus ini gitu. Memantaunya gimana, Pak? Iya, saya ulangi lagi bahwa pemberantasan pinjol ilegal ini bukan hanya dilakukan OJK ya, karena pinjol ilegal ini kan
mencakup beberapa aspek. Ada di sana website, ada aplikasi yang merupakan domain dari Kominfo dan saat ini mereka sudah masih melakukan pemblokiran. Ada koperasi, di sana ada Kemenkop, ada banyak hal, ada kepolisian juga karena ada tindakan hukum di sana. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa Satgas Waspada Investasi yang melakukan pemberantasan pinjol legal ini. Mengenai pendanaan ya, kalau di dalam pinjol yang legal itu jelas peer-to-peer lending, pendanaan itu dilakukan oleh masyarakat untuk dipinjamkan kepada masyarakat peminjam. Kemudian kalau yang KSP ilegal ini kami duga ya dia sendiri yang pendanaannya, bukan diambil dari masyarakat. Oleh karena itu memang tidak memenuhi syarat sebagai pinjol. Pinjol yang dimasukkan di dalam sektor jasa keuangan adalah suatu platform yang menyediakan sarana untuk meminjam dari orang lain di seberang sana dan kita peminjam. Kalau ini kelihatannya memang dia pendanaannya, dia penyalurnya, jadi bukan merupakan pinjol sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ini adalah kegiatan-kegiatan peminjaman ya dengan penipuan tentunya. Ya, ini menarik ya untuk kita bahas juga Pak. Ternyata bahwa modus berkedok koperasi pinjaman online ini disampaikan tadi sudah cukup lama sebenarnya, ada 150-an. Kalau mungkin bisa didata juga Pak Tongam, ada di wilayah mana saja Pak data yang dimiliki oleh OJK ini Pak? Bukan OJK, saya ulangi lagi, Satgas Waspada Investasi, karena OJK tidak menangani koperasi ya, dan tidak menangani kegiatan-kegiatan perkoperasian. Nah, Satgas Waspada Investasi menemukan memang berbagai daerah ya, tapi kebanyakan di Jawa ya, di Pulau Jawa. Karena bagaimanapun juga ini memang pinjaman online ini masih terbanyak di Jawa yang memang masyarakat kita membutuhkan pinjaman, pendanaan dari berbagai sumber tentunya. Oke. Ada ini nggak sih Pak, ada perbedaan signifikan nggak sih Pak antara pinjol dan koperasi ini mungkin yang bisa dibaca oleh Satgas Waspada Investasi ini Pak? Ya, sangat-sangat banyak perbedaannya ya. Yang pertama, mereka menawarkan pinjaman online tapi tidak terdaftar di OJK. Kalau di OJK yang legal itu bisa juga dalam bentuk koperasi ya. Bahwa pinjol legal itu bisa bentuk PT atau koperasi, tapi mereka tidak terdaftar di OJK. Dan yang kedua, bahwa mereka itu memang di Kemenkop pun tidak terdaftar. Jadi hanya nama saja KSP atau koperasi menawarkan pinjaman. Dan yang ketiga, sebagaimana koperasi pada umumnya, koperasi simpan pinjam itu tidak akan melayani orang di luar anggota atau calon anggota, sehingga orang yang dilayani di KSP itu harusnya adalah sebagai anggota yang sudah membayar iuran pokok, iuran wajib, sehingga bisa dilayani. Tapi kalau di luar keanggotaan harusnya KSP itu tidak bisa melayani. Jadi sebenarnya mudah juga untuk diketahui jika memang nama depannya adalah koperasi, kemudian melayani juga simpan pinjam dari orang di luar anggota, itu berarti langsung bisa diidentifikasi sebagai pinjol begitu ya Pak ya? Iya, sangat mudah karena KSP hanya melayani anggota dan calon anggota. Calon anggota pun hanya 3 bulan di sana. Sangat mudah dibaca sebenarnya. Oke, baik. Kita jeda dulu Pak Tongam, Pak Ahmad, nanti kita kembali lagi, kita lanjutkan kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi.